Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang bahaya dan penyebab kecelakaan kerja industri kimia, yaitu industri etanol. Kami dari kelompok 1 1ED3 yang beranggotakan 1. Aida Inesantika, 2. Akbar Wasono Wicahyo, 3. Evan Sakif Pramana, 4. Karismawati Kusuma Wardani, 5. Nabila Sagita Ramada, 6. Naura Ersalina. Jadi yang pertama kita akan membahas sumber bahaya dan cara meminimalisir dari industri etanol tersebut. Yang pertama, sumber bahayanya ada tempat kerja yang licin karena tumpahan bahan bisa diminimalisir dengan memberikan tumpahan dan lebih berhati-hati saat bekerja. 2. Salah pengaturan sliding knife discharge. Cara meminimalisirnya adalah lebih teliti dan berhati-hati saat mengatur dan lebih melakukan pengecekan berkala. 3. Ada karet kabel terbuka. Cara meminimalisir melakukan pengecekan berkala dan bekerja lebih berhati-hati. 4. Sling belt, shackle, dan sling wear tidak dalam kondisi baik. Bisa diminimalisir dengan melakukan pengecekan berkala dengan bekerja lebih berhati-hati. Yang kelima, ada ketinggian alat yang digunakan tinggi maksudnya. Bisa diminimalisir dengan menggunakan safety harness dan bekerja lebih berhati-hati. 6. Ada bahan atau mesin yang panas. Diminimalisir dengan melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan memakai APD lengkap. Yang ketujuh, ada bahan kimia flammable. Bisa diminimalisir dengan melakukan pekerjaan dengan hati-hati, memakai APD lengkap, dan menjauhkan diri dari sumber api. Yang ke-8, ada penggunaan tegangan listrik yang sangat tinggi. Cara meminimalisirnya, maintain secara preventif agar tidak menimbulkan bahaya arus pendek. Yang ke-9, ada mayoritas peralatan menggunakan prinsip steam superheater dengan tekanan yang sangat tinggi. Cara meminimalisirnya adalah mengontrol pada tekanan yang optimum agar tidak beresiko meledak. Yang ke-10, ada asa bocor yang bersentuhan dengan sumber panas. Cara meminimalisirnya adalah melakukan pengecekan berkala dan bekerja lebih berhati-hati memakai APD lengkap. Yang kedua, kita akan membahas sistem AMDAL PT Energi Agro Nusantara. Komponen yang dianalisis. Yang pertama, iklim. Iklim di wilayah Kota Mojokerto dicirikan dengan adanya musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan rata-rata 10,58 mm. Curah hujan tersebut mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung pola pertanaman, yakni intensitas penggunaan tanah dan tersedianya air pengairan. Sedangkan temperatur mencapai 220-310 dengan kelembapan udara 74,3-84,8 mb per hari dan kecepatan angin rata-rata berkisar 3,88-6,88 knot per bulan. Kedua, hidrologi. Wilayah Mojokerto merupakan DAS Brantas sepanjang 3,5 km, DAS Kali Brangkal sepanjang 2,25 km, dan Kali Sadar sepanjang 2 km yang manfaatnya cukup besar bagi kehidupan penduduk, khususnya untuk keperluan irigasi pertanian. Yang ketiga, jenis tanah. Tekstur tanah secara keseluruhan mempunyai kelas tekstur halus atau liat yang ditentukan oleh perbandingan fraksi pasir, debu, dan tanah liat. Drainase tabah yang menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air serta kecepatan meresapnya air dari permukaan tanah mencapai 1575,44 ha atau 95,68% tidak pernah tergenang
dan 71,095 Ha atau 4,317% tergenang secara periodik. Erosi di wilayah Kota Mojokerto hampir sama sekali tidak terjadi mengingat jenis tanahnya aluvial dan grumosol. Yang keempat, demografi. Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto tahun 2013 sebanyak 1.162.630 jiwa. Karakteristik limbah. Karakteristik limbah itu ada dua, yaitu limbah B3 dan limbah non-B3. Limbah B3 berasal dari bottom produk distilasi berupa stainless, dan stainless ini bisa di-recycle dengan air untuk dilusi bahan fermentasi raw mineral. Bottom produk evaporasi berupa stillage yang nantinya direduksi COD-nya di biogas plant, dan hasil gas reduksi tadi dijadikan bahan bakar boiler atau biogas. Hasil stillage yang sudah direduksi nantinya akan diolah menggunakan proses anaerobik menjadi pupuk cair. Sedangkan limbah non-B3 itu berasal dari hasil fermentasi berupa yeast dan bisa diolah lagi dengan proses anaerobik menjadi pupuk cair. Syarat baku limbah etanol. Jika tidak diolah menjadi produk lain, limbah etanol yang akan dibuang ke lingkungan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri Menteri Negara Lingkungan Hidup. Baku mutu limbah cair untuk industri etanol yaitu sebagai berikut, bisa dilihat di tabel, yaitu dengan parameter BOD5 dengan kadar maksimum 100 mg per liter dengan beban pencemaran maksimum 1,5 kg per ton. Sedangkan parameter COD kadar maksimumnya yaitu 300 mg per liter dengan beban pencemaran maksimum 4,5 kg per ton. Dengan parameter TSS yaitu kadar maksimumnya 100 mg per liter dengan beban pencemaran maksimumnya yaitu 1,5 kg per ton. Parameter sulfida sebagai S, kadar maksimumnya yaitu 0,5 mg per liter dengan beban pencemaran maksimum mencapai 0,0075 kg per ton. Parameter pH yaitu 6-9 dan parameter debit limbah 15 meter kubik per ton produk etanol. Dengan catatan, nomor 1, kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah. Yang kedua, beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram per ton produk etanol. Selanjutnya yaitu identifikasi komponen rencana kegiatan. Yaitu ada pembuatan biogas dan pembuatan fertilizer. Untuk pembuatan biogas yaitu mengontrol perkecambahan gulma, mengurangi penggunaan herbisida, kemudian menghilangkan senyawa penyebab bau, menangkap dan menggunakan metana, gas rumah kaca 21 kali lebih buruk daripada CO2, dan mengubah aliran limbah energi tinggi menjadi bahan bakar dan mengalihkannya dari TPA. Sedangkan untuk pembuatan fertilizer, yaitu menghilangkan senyawa penyebab bau dan mengubah limbah yang masih dapat digunakan menjadi pupuk. Selanjutnya yaitu kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di industri etanol. Yang pertama yaitu terpeleset atau tergelincir. Penyebabnya tempat kerja yang licin karena tumpahan bahan. Untuk pencegahannya yaitu membersihkan tumpahan bahan dan bekerja dengan lebih berhati-hati. Kerugian dari segi perusahaan yaitu terhambatnya proses produksi dan produksinya menurun. Untuk dari segi pekerja dapat mengalami cedera dan luka-luka, dari luka ringan sampai luka berat. Yang kedua, yaitu terkena benda tajam. Penyebabnya, kesalahan saat mengatur sliding knife discharge pada rotary vacuum filter. Pencegahannya, bekerja dengan lebih berhati-hati dan tidak ceroboh. Kerugian dari segi perusahaan, terhambatnya proses produksi dan produksinya menurun. Dari segi pekerja dapat mengalami luka-luka dari luka ringan sampai luka berat.
Yang ketiga, yaitu tersetrum. Penyebabnya, karet kabel yang terbuka dan konsleting listrik. Pencegahannya, melakukan pengecekan dan perawatan rutin pada alat yang menggunakan listrik. Kerugian dari segi perusahaan, yaitu kerusakan alat yang menyebabkan proses produksi terhambat, ganti rugi kepada pekerja, dan produksi yang menurun. Dari segi pekerja mengalami luka-luka dari luka ringan sampai luka berat, cacat, dan dapat kehilangan pekerjaan. Yang keempat, yaitu tertimpa benda berat. Penyebabnya, tidak memastikan dan mengecek sling belt, shackle, dan sling wire masih dalam kondisi baik dan benar pada saat pengangkatan dan pemasangan tangki pencampuran. Untuk mencegah, yaitu melakukan pengecekan pada alat, berhati-hati dan tidak ceroboh ketika bekerja. Kerugian bagi perusahaan, kerusakan alat yang menyebabkan proses produksi terhambat, ganti rugi kepada pekerja, kehilangan pekerja, dan produksi yang menurun. Kerugian bagi pekerja yaitu luka-luka dari luka ringan sampai dengan luka berat, bahkan dapat berujung kematian. Yang kelima, terkena benda panas. Penyebabnya, terciprat filtrat atau bahan yang masih panas, menyentuh bagian mesin yang panas, dan ceroboh. Pencegahannya, berhati-hati, tidak ceroboh ketika bekerja, dan menggunakan APD sesuai standar. Kerugian bagi perusahaan yaitu kehilangan pekerja, proses produksi terhambat, dan produksi menurun. Kerugian bagi pekerja, luka-luka dari luka ringan sampai dengan luka berat, dan kematian. Yang selanjutnya, nomor 6, terpapar bahan kimia. Penyebabnya yaitu terciprat dan terhirup bahan kimia, ceroboh, dan tidak memakai APD sesuai standar. Pencegahannya, berhati-hati dan tidak ceroboh ketika bekerja, dan memakai APD sesuai standar. Kerugian bagi perusahaan, kehilangan pekerja, proses produksi terhambat, dan produksi yang menurun. Kerugian bagi pekerja yaitu luka-luka, luka ringan sampai dengan berat, dan kematian. Yang nomor 7, terkena ledakan dan kebakaran. Penyebabnya, mayoritas peralatan menggunakan prinsip steam superheater dengan tekanan yang sangat tinggi, kebocoran gas yang diakibatkan tekanan gas terlalu tinggi, dan sambungan selang longgar menyebabkan asap bocor yang dapat bersentuhan dengan sumber panas. Untuk mencegah hal tersebut, dapat dilakukan perawatan dan penggantian komponen alat jika diperlukan, berhati-hati dan tidak ceroboh ketika bekerja, dan memakai APD sesuai standar. Kerugian yang timbul bagi perusahaan yaitu terjadi kekacauan dalam proses produksi, pengeluaran biaya yang banyak, kerusakan pada mesin, dan ganti rugi kepada pekerja. Sedangkan kerugian bagi pekerja yaitu luka-luka, dari luka ringan sampai dengan luka berat, cacat seumur hidup, bahkan kematian. 8. Terjatuh. Penyebabnya yaitu peralatan yang tinggi dan ceroboh. Untuk pencegahannya dengan menggunakan safety harness atau APD standar dan berhati-hati dalam bekerja. Kerugian untuk perusahaan yaitu proses produksi menjadi terhambat dan ganti rugi kepada pekerja. Sedangkan untuk pekerja yaitu luka-luka atau luka ringan sampai berat, lalu cacat seumur hidup dan kematian. Contoh kecelakaan kerja. Pekerja terpleset dan terjatuh ke dalam kolam endapan lumpur sisa etanol saat hendak naik karena mencium bau dari kebocoran tabung gas pre-salting. Kejadian terjadi pada tanggal 11 bulan 4 2020. Pencegahan dan penanganan. Pencegahannya yaitu pekerja harus tetap teliti dan berhati-hati, lalu menggunakan APD yang benar dan sesuai, dan bekerja lebih disiplin dengan peraturan yang ada. Sedang untuk penanganannya yaitu pekerja dibawa ke rumah sakit dan keluarga pekerja diberi asuransi.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.